Halo Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir kembali menemani Sobat Mako semuanya. Dan saat ini saya berada di area Traffic Control System. Sudah bersama saya Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Bapak Heru Mulyono SIPMT. Apa kabar Pak Heru? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mbak Anu juga Citra sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Di sela-sela kesibukannya bisa menemani saya ngobrol ya. Langsung dari control room-nya di sini. Oke. Pak Heru, mengenai Nataru ini ya. Bagaimana di sistem pengamanannya? Kalau Natal kemarin sudah lewat, sebentar lagi tahun baru, bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Mako ya. Moka atau Mako? Sobat Mako, Malang Sahabat Kota, Mako, Malang Kota. Terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan kegiatan akhir tahun, Natal tahun baru, ini sebuah rangkaian dari siklus tahunan. Tapi tahun 2021 ini ada yang spesial. Kita sudah 2 tahun pandemi, ini juga tetap sama berkaitan dengan ada 3 hal yang berkaitan dengan program akhir tahun ini. Nataru ini yang pertama berkaitan bagaimana kita menjaga keamanan, menjaga kondusivitas semua wilayah terkait dengan ancaman-ancaman keamanan, ketertiban dan sebagainya, termasuk yang lalu lintas. Biasanya di akhir tahun kan banyak sekali yang melakukan perjalanan. Ini satu. Yang kedua, karena ini juga masih pandemi, maka kita juga menjaga terkait dengan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya COVID-19 itu tidak meluas lagi, tidak menaik lagi kasusnya. Alhamdulillah Kota Malang kan sudah masuk level 1 dan juga kasusnya juga sudah relatif landai, hanya 6-7 kasus. Ya, ini sudah luar biasa. Tapi sisi lain dengan 2 tahun pandemi ini juga mengakibatkan sektor perekonomian cukup terpuruk. Maka ada yang terakhir ini yang menjadi sebuah upaya kita, ekonomi masyarakat juga harus tetap jalan, ya, protokol kesehatan tetap harus kita jaga, keamanan, kenyamanan, ya, terkait dengan lalu lintas, perhubungan juga tetap harus kita jaga kondisinya. Ya, 3 ini yang menjadi sebuah target atau sebuah upaya Dinas Perhubungan untuk menjaga semuanya. Jadi kita, kalau Bapak Presiden menyampaikan gas dan rem, inilah yang terjadi. Ekonomi yang kita gas, itu ngeremnya di sisi protokol kesehatan. Ya, keamanan ini sebagai stabilisatornya ada di bagaimana menjaga kita kamtimasnya, kenyamanan untuk melakukan perjalanan itu. Ini yang di akhir tahun ini, maka tahun 2021 ini cukup kita spesial. Ada 3 target ini harus kita jaga semuanya. Gitu. Untuk tingkat kemacetan sendiri nih Pak Heru, ini semakin kesini apakah meningkat atau karena ini kita masuk level 1 ya? Jadi apakah biasa-biasa saja, landai saja atau seperti apa? Kalau kemacetan Kota Malang itu sudah tidak bisa kita ya boleh dikatakan kita nggak boleh lah istilahnya membantah ya. Kota Malang itu memang daerah salah satu kota yang tanda kutip termasuk macet di lingkungan Jawa Timur. Tapi kemacetan di Kota Malang ini alhamdulillah untuk saat ini bisa kita jaga, tidak sampai macet berhenti total ya. Itu tapi kita mencoba mengurai, melakukan rekayasa. Yang penting masih tetap bisa jalan gitu aja. Tetapi di Kota Malang ini, alhamdulillah untuk yang dilepas dari Nataru ini, dari Natal ini, kemacetan relatif bisa kita bandingkan pada saat Hari Raya Idul Fitri itu relatif lebih bisa kita manajemen secara baik gitu ya itu. Tapi kita tidak bisa berbangga hal tersebut karena nanti di pergantian tahun ini yang menjadi sebuah upaya kita. Karena apa? Malang ini kan menjadi daerah menuju ke tempat wisata. Nah, ini yang harus kita jaga betul di daerah Batu nanti otomatis melalui beberapa daerah-daerah ruas-ruas jalan, terutama exit tol, baik exit tol di Madiopuro maupun exit tol dari Singosari menuju kawasan KTL. Ini yang kita harus jaga. Kemudian kemacetan yang kedua, kemacetan di tempat-tempat belanja. Sampai saat ini masih relatif kondusif di sana, ya berapa kali ya kita melakukan sebuah upaya rekayasa, tapi sesaat, ya setengah jam kita alihkan, setelah itu kita lepas, itu kita lakukan itu.
Sampai saat ini sudah berkaitan dengan kemacetan kita bisa kendalikan sampai sekarang. Aman berarti ya Pak? Aman. Gitu. Oke, baik. Nah, sesuai dengan tema kita nih Pak Heru mengenai tentang pengelolaan sistem pengaduan nih sebenarnya gitu. Kalau di Dinas Perhubungan sendiri, sebenarnya sistem pengaduannya itu seperti apa sih Pak Heru? Di Dishub ini untuk pengaduan ini ya namanya perkembangan teknologi ya banyak sekali melalui jalurnya ya. Ada yang melalui WA, ada melalui sambat, ada melalui lapor pun juga ada ya. Ada di website kami. Ini teman-teman yang di sisi room ini yang ngelola. Jadi memang ini sisi roomnya ATCS ini kita desain. Inilah pusatnya pengaduan masalah di sini. Karena apa? Rekan-rekan kami, saya terima kasih kepada rekan-rekan operator yang di sisi room. Saya terima kasih kepada teman-teman yang di lapangan. Ya itu komunikasi terjalin baik. Tatkala nanti di lapangan ada kemacetan, itu ada dua sisi pengaduannya. Kalau kita lihat ngomong kemacetan ya, saya ngomong kemacetan dulu. Ada macet daerah sana, itu informasinya dari masyarakat, itu biasanya kan lewat WA. Kemudian saya akan sampaikan ke teman-teman yang ada di sisi room sini. Coba dicek betul nggak itu di kamera, lewat kamera itu ada macet atau tidak. Ya, kalau bisa dikendalikan dari sini, kita kendalikan dari sini. Tatkala butuh personil yang di lapangan, maka akan kontak dengan teman-teman kita yang ada di lapangan untuk melakukan bagaimana memanajemen mengurai kemacetan itu. Itu dari sisi WA. Ya. Tapi tatkala kemacetan itu dari sisi laporan masyarakat langsung di lapangan, teman-teman yang menghadapi arus macet begitu panjangnya, itu dibalik. Dari lapangan akan coba kontak sisi room melalui 30 istilahnya kami, mako kami di situ, maka di sini akan melakukan rekayasa dengan apa? Dengan manajemen apelnya. Ya itu. Jadi manajemen trafficnya bahasanya umum itu ya. Ya kadang-kadang kita coba yang sisi mana yang harus merahnya kita percepat, sisi mana yang hijaunya kita tambahin kan itu dari kita bisa manajemen di ruangan ini. Ini dari sisi yang berkaitan dengan lalu lintas. Tatkala yang berkaitan dengan non lalu lintas dalam artian bukan di kemacetan, misalnya ada parkir yang tidak ada tempatnya segala macam, itu kita akan sampaikan ke teman-teman pengawas parkir. Ya. Jadi biasanya kalau kami itu pada saat ada pengaduan kita akan jawab respon pertama adalah terima kasih informasinya, mohon waktu. Habis itu setelah teman-teman sudah melakukan rekayasa atau melakukan penyelesaian, kita akan kembalikan lagi informasi. Misalnya traffic di daerah ini melalui padam atau hijau terus, hijau merah terus dan seterusnya, hijaunya dikit gitu. Setelah normal kita akan balikkan ke yang tadi ngadukan ini sudah normal gitu. Jadi kewajiban kami tidak hanya menyelesaikan di lapangan tapi memberikan informasi kalau kita sudah melakukan upaya itu. Itu terkait dengan, tapi yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan ada yang parkir tidak pada tempatnya. Teman-teman sudah ke lapangan, sudah mengedukasi masyarakat dan seterusnya, ada dokumentasi kirim kami, kita akan sampaikan ini sudah kita selesaikan. Gitu. Karena kalau dilihat di sini memang semua terkontrol ya Pak Heru ya di sini semuanya bisa terlihat. Dan mengenai pengaduan sendiri, seberapa besar tingkat respon cepat tanggap dari Dinas Perhubungan sendiri nih Pak? Ya. Yang pertama yang kita jaga adalah dijawab dulu. Tatkala masyarakat mengadukan lewat BA segala macam dijawab, minimal ada jawaban, kita respon adalah terima kasih informasinya, mohon waktu kita selesaikan. Itu dulu. Biar apa? Masyarakat yang ngadu itu merasa terlayani dulu. Masalah nanti apa yang diharapkan yang mengadukan nanti belakangan. Ya, kenapa? Pada saat kita menanggapi ataupun menyelesaikan sebuah pengaduan kan tergantung di lapangannya. Ya, contohnya kemarin ada traffic kami yang kena petir. Itu otomatis nggak bisa kita selesaikan di malam itu. Sendiri. Paling tidak kami di lapangan kita melakukan flashing itu yang penting bisa jalan, melakukan ada teman-teman di lapangan itu sambil kita ngerjakan. Itu nggak bisa kita prediksi. Tapi paling tidak keluhan masyarakat itu bisa kita respon kalau kita perhatikan mereka. Ya, sama dengan yang di sektor yang parkir, kemudian ada sektor angkutan yang kadang-kadang berhenti di tempatnya, paling nggak kita respon itu. Kalau kita langsung selesaikan secara tuntas kan kita butuh partisipasi atau keterlibatan pihak lain yang kita lakukan. Tapi paling tidak memang tanggapan itu langsung diberikan gitu ya. Tapi untuk prosesnya memang butuh waktu seperti itu. Ya. Oke. Nah, Pak Heru, saya menarik mengenai parkir nih, Pak. Karena di sambat online, kemudian di sambat WA, terus juga di lapor, ini banyak sekali yang mengadukan mengenai juru parkir yang ilegal. Nih Pak, bagaimana kalau tanggapan dari Dishub sendiri? Sebenarnya kami itu berkaitan dengan parkir ini kita berbenah semua Bu. Jadi
parkir ini kadang-kadang masyarakat belum bisa membedakan apakah itu ya, parkir atau berhenti sesaat. Kita dikotomi dengan parkir itu, kalau kita ngomong parkir adalah kendaraan itu berhenti, mati mesinnya, kemudian orangnya pergi, meninggalkan kendaraan itu, namanya parkir. Tetapi kalau dia tidak pergi dari kendaraan itu sebenarnya bukan parkir, dia berhenti. Nah ini kadang-kadang kita dikotomi itu. Tapi khusus saya sampaikan menarik yang dikatakan parkir liar ya, atau petugas jukir liar itu ya. Kalau kami menyebutkan bukan jukir liar, ya bukan itu. Jadi kami itu ada dua, jadi parkir yang tidak di tempatnya, kemudian ada orang yang menarik uang gitu. Nah itu namanya pungli. Ya. Kenapa saya ngomong pungli? Sudah tempatnya tidak boleh itu parkir, terus dia akan menarik uang. Pasti itu bukan dilakukan oleh juru parkir, tapi oleh orang yang melakukan pungutan liar. Ya itu. Kalau kita ngomong parkir itu adalah tempatnya sudah ada ditentukan dan petugasnya yang sudah dilakukan. Itu satu. Yang kedua, tempatnya sudah legal tapi orangnya yang tidak memiliki identitas. Nah, itu juga sama-sama juga pungli. Nah, jadi kalau ngomong jukir liar itu saya juga tidak bisa memberikan sebuah informasi jukir liar itu apa atau tidak. Kami tidak mengenal nama jukir liar. Kami mengenalnya ada seseorang yang melakukan pungutan liar. Itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, itu berkaitan dengan parkir. Kemudian yang kedua, untuk parkir ini ada dua. Ada parkir yang merupakan lokasi dilihat dari pendapatan daerah ya, itu merupakan lokasi retribusi parkir. Ada yang parkir merupakan lokasi pajak parkir. Nah, ini juga titik-titiknya juga berbeda-beda. Jadi kata melihat tadi kembali ke pertanyaan Mbak Citra terkait dengan parkir liar, itu dilihat dari sisi yang mana. Kalau di sisi tempatnya itu bukan di tempat parkir, berarti dia pelanggaran lalu lintas. Kalau dia sudah sesuai di tempatnya tapi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi atau memungut reward itu terhadap pelayanan parkir, berarti dia pungutan liar. Gitu. Okay. Nah, berarti sejauh ini tindakan dari Dishub sendiri seperti apa Pak untuk penanganannya? Kalau di tempat-tempat yang tidak merupakan tempat untuk parkir, kita akan lakukan untuk penertiban. Penertiban itu, kendaraan itu kita siapapun yang parkir itu kita arahkan untuk parkir di tempatnya yang sudah ditentukan. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu kami melakukan shock terapi. Tapi ini sebenarnya sebatas hanya pembelajaran. Ada parkir-parkir yang tidak di tempatnya, misalnya di atas jembatan, di daerah Taman Trunojoyo, kita akan lakukan direct. Penarikan mobil itu, pemindahan mobil kita lakukan direct. Kita lakukan. Ya. Kemudian kita coba, kami juga punya gembok. Kita gembok. Gitu. Kalau orangnya nggak ada, kita gembok. Ya, itu. Gitu. Tapi kalau kita seperti kemarin kita lakukan untuk shock terapi aja itu belum melakukan penindakan. Itu yang terkait dengan tempat-tempat yang tidak harusnya untuk parkir. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak memiliki kewenangan, itu kita melakukan secara dengan gabungan, ya, dengan teman-teman Satpol PP, dengan teman-teman TNI Polri, kita melakukan itu akhirnya ya justisi akhirnya tepiring, ya, di sidang tepiring kita lakukan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau edukasi kita ingatkan mereka berhenti ya sudah, tapi kalau kita datangi lagi dia melakukan pungut lagi kita piring ya, gitu. Kita belum sampai ke arah hukum yang lebih keras lagi karena mohon maaf kita berbelajaran ke masyarakat itu perlu juga kita memberikan psikologinya gitu. Tapi paling tidak kita memberikan informasi, edukasi bahwasanya Anda melakukan ini salah ya, itu ada ini. Karena memang tidak dipungkiri ya Pak Heru ya, Kota Malang ini kan memang banyak sekali pengunjung yang datang seperti itu. Dan kalau kita lihat masih banyak juru parkir gitu, ketika kita mau parkir orangnya nggak ada nih Pak. Tapi ketika kita udah mau pulang nih, tiba-tiba orangnya ada gitu. Kan hal-hal seperti ini tuh kayaknya sering sekali terjadi gitu. Jadi mohon izin, beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan pembinaan kepada juru parkir. Ya, ini kita berikan informasi terkait bagaimana tata cara melakukan istilahnya penataan parkir,
kemudian kita informasikan apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, itu dengan melibatkan teman-teman dari anggota DPRD, karena biar motivatornya Bapak anggota DPRD, Bapak Ibu, karena bagian dari perwakilan dari masyarakat itu melakukan motivasi. Yang kedua, arahan dari Bapak Wali Kota, kemudian dari unsur TNI, unsur Polri, kemudian dari unsur kejaksaan sebagai pengacara negara. Nah, ini kita lakukan mereka. Nah, para juru parkir yang telah kita bina pasti tidak akan melakukan seperti Mbak Citra sampaikan. Tapi dengan catatan, ya Indonesia masyarakat juga silahkan parkir di tempatnya. Jangan parkir yang tidak di tempatnya. Jadi kita sebagai informasi begini, suatu ruas jalan itu kalau itu memang tempatnya untuk parkir pasti ada P biru. Ya, ini Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang 22 itu 2009 bahwasanya kalau itu tempat untuk parkir pasti ada rambu P biru. Ya, ya. Kalau tidak ada P biru berarti itu bukan tempat parkir. Nah, apalagi sudah P coret itu udah larangan keras itu. Apalagi ada yang markanya yang bergerigi warna kuning itu kan sudah tidak boleh untuk parkir. Nah, ini jadi satu sisi saya minta tolong menghimbau kepada masyarakat, silahkan parkir yang ada tandanya P biru. Nah, Pak sudah nggak ada tempatnya lagi, segala macam itu pasti ada kok, kita akan siapkan. Itu yang kita lakukan itu, ya itu aja. Jadi memang harus ada kesadaran juga dari masyarakat gitu ya Pak Heru ya. Nah Pak, kalau mengenai titik-titik parkir yang legal menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri, sebenarnya ada beberapa titik sih Pak? Ada sekitar 1.200-an titik parkir itu. Tapi dari 1.200 itu ada 404 nanti kita sudah kita proses serahkan ke Bapenda karena itu merupakan lokasi pajak parkir. Jadi insya Allah nanti tahun 2022 kita sudah mulai memilah mana yang lokasi retribusi, mana lokasi yang untuk pajak parkir. Nah ini kalau juru parkirnya luar biasa Kota Malang itu. Sekitar 3.800 juru parkir, ya baik itu pajak parkir maupun itu retribusi parkir. Gitu. Dan kalau biasanya Pak, kita ngomongin juru parkir sendiri, tadi Pak Heru sempat ngomong ada pembinaan juga gitu. Sebenarnya mereka memang ada komunitasnya sendiri yang kemudian dibina dalam jangka waktu tertentu atau memang ada jadwal seperti itu? Ya, begini, makanya di Kota Malang ini kita belajar dari sebuah pengalaman pahit, ya, tata kelola perparkiran. Saya nggak bisa sebutkan secara gamblang di sini, tapi dari pengalaman itu kita berbenah. Jadi tahun 2021 ini banyak hal yang kita lakukan. Pertama, kita melakukan upaya untuk peningkatan retribusi parkir, pendapatan. Nah, kita khususkan dulu ke retribusi parkir yang berada di tempat-tempat tertentu, tempat khusus atau parkir khusus. Ini yang berada di aset-aset beredar. Contohnya yang kita lakukan itu di halaman barat Stadion Gajayana. Nah, ini kita melakukan teknologi dengan e-parkir. Nah, ini kita lakukan. Nah, kemudian di parkir tepi jalan. Jadi retribusi ada 2. Nah, ini kita lakukan pembinaan terus di sana. Nah, di dalam retribusi untuk lokasi parkir retribusi yang tepi jalan, ini mereka ada namanya koordinator, ada namanya anggota. Misalnya kita ngomong titik parkir di tepi di Jalan Gajah Mada, itu ada titik parkir di sampingnya Balai Kota itu. Nah, itu koordinatornya namanya Mas Hanafi. Ada 2 orang anggota di sana. Nah, ini yang kita bina dulu itu, yang kemarin itu hanya koordinatornya dulu. Kalau kita bina 3.000 orang lebih kan nggak mungkin. Ya, kita bertahap itu. Insya Allah tahun 2022 kita akan prioritaskan kita bina yang juru parkir atau koordinator parkir di tempat-tempat pajak parkir. Karena apa? Seharusnya Kota Malang itu antara retribusi dengan pajak parkir harusnya lebih tinggi pajak parkirnya. Tapi kenyataan sampai ini, jadi saya sampaikan di forum ini, terima kasih kepada para masyarakat yang sudah menyampaikan sebagian uangnya untuk memberikan kontribusi ke PAD Kota Malang untuk retribusi parkir tempat khusus. Itu kita sudah mencapai 1,9 miliar dari target
APBD awal hanya 1,2, kemudian PAK 1,8. Sekarang sudah 1,9, alhamdulillah. Lebih target berarti. Lebih target, dan mayoritas 1,3 miliar sendiri dihasilkan dari Stadion Gajayana sebelah barat. Itu satu titik aja bisa 1,3. Nah, ini dengan manajemen yang kita coba kita kembangkan, kita akan kembangkan tempat lain. Insya Allah tahun depan kan sudah di Blok Opis ya, kita tadi ya kita uji coba itu seperti itu. Kemudian yang untuk retribusi tepi jalan, ya ini PR kita semua. Ya, ini kita sudah mencapai 5 miliar lebih. Ya, ini 5 miliar, meskipun target kami di 6 miliar yang dibebankan di sub. Tapi bagi kami itu kami lebih konsentrasi ke parkir khusus, karena parkir khusus itu manajemen bisa kita pertanggungjawabkan dan tidak mengganggu lalu lintas. Parkir khusus seperti apa Pak Heru? Parkir khusus itu parkir yang lokasinya berada di aset pemerintah Kota Malang. Contohnya tadi di halaman stadion, kemudian di halamannya perkantoran, puskesmas, rumah sakit, puskesmas, pasar, itu termasuk parkir khusus. Sedangkan tepi jalan inilah yang bagiannya yang menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan lambat laun tidak ada parkir tepi jalan, tapi sudah parkir-parkir yang istilahnya di off street, tidak di on street. Jadi kalau di off street bisa itu pajak parkir, bisa itu parkir khusus kita lakukan. Berarti ada tempatnya begitu. Ada tempatnya. Ya? Oke. Nah, kalau kembali lagi nih Pak mengenai pengaduan nih Pak Heru. Kan sekarang kita ngomongin media sosial sudah banyak sekali orang bisa mengakses dengan mudahnya gitu. Saya tadi ada titipan juga nih untuk media sosial dari Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri gitu. Kalau Instagram memang selalu update ya Pak. Untuk Twitter nih, ini mohon maaf nih sebelumnya Pak. Jadi akhirnya pihak dari kami ini kesusahan gitu loh kalau untuk bisa mengakses di Twitternya, kemudian untuk memberikan informasinya tuh harus seperti apa, karena memang kewenangan dari Dishub ya Pak ya. Ini bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih terhadap evaluasinya ya. Inilah kita berbenah semua. Jadi harapan kami sih ke depan itu, maka di ruangan ini kan menjadi ruangannya sisi room ini ya, itu semuanya akan ada di ruangan ini, termasuk ini PR untuk rekan-rekan ya. Itu ya jujur aja, ya ini klasik aja karena SDM klasik iya. Tapi klasik itu bukan menjadi kendala, kita harus berbenah. Dan saya juga ini saya bersiap-siap, saya ditinggalkan oleh rekan-rekan kerja kami 11 orang ini yang luar biasa. Ya, jujur partner kerja kami 11 orang dari teman-teman non ASN, alhamdulillah diterima jadi CPNS. Tapi kok sayangnya nggak didisub semua. Hanya satu orang yang di Kota Malang, yang 10-nya nyebar kemana-mana. Tapi alhamdulillah yang penting mereka bisa. Jadi kami kehilangan 11 orang, 10 orang. Nanti insya Allah kami bisa mendapatkan 10 orang yang luar biasa, melebihi dari teman-teman yang sudah meninggalkan kami. Ya itu. Jadi inilah kita siklus sebuah penanganan SDM harus kita lakukan. Nah kedepannya itu untuk terkait dengan pengaduan ini PPID ya itu. Kita bisa maksimalkan di ruangan ini, nanti kita buat sistem seperti apa. Saya mohon maaf kepada teman-teman Kominfo tatkala kesulitan itu ya. Tapi nanti kita sambungkan antara line 112 dengan teman-teman, nanti kita coba, dan kita juga ingin membangun sebuah sistem namanya RT TIC. Jadi seseorang itu ya bisa melihat kondisi traffic di Kota Malang. Masuk di Adiputro, dia ingin menuju ke alun-alun, dia harus lewat mana yang nggak terlalu macet, terus sudah sampai lokasi saya harus parkir di mana tempat yang harusnya parkir. Itu yang kita lakukan sehingga apapun yang jadi keluhan masyarakat bisa kita layani. Gitu. Ini berarti termasuk satu inovasi berarti ya Pak? Ya, meskipun sekarang sudah kita kembangkan yang lain seperti ada Sisparma, Steukeirma. Jadi saya jujur aja bisa langsung. Katanya Mbak Citra ngomong, Pak, saya kok kemarin menemukan titik parkir di sana. Saya bisa langsung buka di HP saya, itu titik parkir itu betul ada titik parkir atau tidak, apakah tempat parkir atau tidak. Kalaupun iya, siapa juru parkirnya, itu saya langsung ketemu. Seperti kemarin kejadian di dekatnya pos kami, pos monitoring di Jalan Ronggo Warsito itu saya lihat, loh, kamu parkir di sini. Gitu. Iya ini tidak. Coba kamu mana KTA-mu, saya gitu kan, saya itu. Wah, Pak, KTA-nya ketinggalan macam. Saya buka langsung di sini nih, tak buka. Ini mana? Foto kamu ada nggak di sini? Nggak ada. Baru ketahuan, Pak, saya seharusnya parkir di Pajajaran nggak di sini lah. Saya bisa langsung kontrol di sini.
sampai dengan setoran setiap harinya saya bisa kontrol. Bisa dilihat? Bisa dilihat. Itu bisa dilihat. Bisa hari ini berapa? Makanya saya setiap hari tahu. Hari ini misalnya di parkiran MUG 5,9 juta kemarin, yang hari Minggu kemarin itu di titik mana saya tahu setiap hari. Itu kita lakukan. Kenapa? Itu bagian dari kontrol, bagian dari menyampaikan ke masyarakat. Dan mohon izin, di kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi kepada para pelanggan kami yang parkir di parkir MUG atau di halaman Baras Raduga Jaya. Hanya berupa sepeda angin sebanyak 6 unit akan kita bagi ke mereka. Nah, dengan cara pengundiannya apa? Dengan nomor polisi. Sudah tidak pakai nomor karcisnya. Jadi kan kami kan ada kamera itu merekam nomor polisinya yang masuk. Makanya Mbak Citra nanti kalau parkir di sana jangan pakai mobilnya orang, harus pakai mobilnya sendiri. Karena nanti kalau dapat mobil itu bukan Mbak Citra, tapi ya pemiliknya mobil yang dapat itu. Ya itu ya. Oke, benar. Sekalian membantu teman-teman Polri untuk menertibkan terkait dengan peralihan kendaraan. Gitu. Nah, tadi yang aplikasi yang disebutkan sama Pak Heru ini sudah diakses masyarakat, sudah bisa atau belum sih Pak? Untuk Stokirma ini berkaitan dengan parkir ini sementara masih terbatas di kami. Insya Allah tahun 2022 kita akan coba launching itu. Bisa masyarakat, kalau itu namanya Sisparma nanti. Gitu. Kalau yang tadi RTT IC ya? RTT IC. Jadi ini masih dibangun kan dengan teman-teman Kominfo, sedang kita bangun. Itu ya. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan juga bisa kita jalankan semuanya. Jadi masyarakat pendatang masuk Kota Malang itu sudah tidak kebingungan dia harus lewat di mana, harus parkir di mana, sudah enggak ada kebingungan. Dan doakan kepada personil kami yang luar biasa, 200 orang personil lebih dikit itu, dengan harus mengcover 57 kelurahan ya. Itu dengan kondisi seperti ini ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, semuanya bisa, karena kita kerjanya enggak hanya jam dinas, 24 jam. Rekan-rekan kami malam hari pun sudah saya ini traffic mati harus ini sudah kita lakukan. Kalau dengan RTT IC ini nanti kita bisa terbantu. Masyarakat udah tahu, oh saya harus kemana, itu bisa kebantu. Berarti Pak Heru on call 24 jam ya Pak? 24 jam, kadang-kadang saya balapan dengan teman-teman. Balapan bukan balapan tidurnya, balapan bangunnya siapa yang keduluan begitu ya. Nah kalau itu terus waktu untuk keluarga masih bisa ya Pak Heru? Ya itu sebuah risiko ya, sebuah tanggung jawab melayani masyarakat ya harus kita beban itu, yang penting beban itu kita bagi ya, dia melakukan apa harus kita bagi semuanya. Jadi tapi suatu ketika juga harus kumpul. Contohnya ini teman-teman sudah saya warning, kita nanti malam tahun baru kita enggak malam tahun baruan di rumah, tapi marilah kita malam tahun di pos-pos ya, di situ kita bantu masyarakat yang ingin merayakan tahun baru. Itu tadi ada 3 tadi loh. 1, ekonomi tetap jalan, jadi teman-teman nanti asongan segala macam ya kita tidak terlalu ganggu untuk boleh berjualan, tapi tetap prokes dilakukan. Itu kan mereka bahasa Jawanya wayai panen ya harus kita jaga gitu. Nah, kembali ke tadi yang kami sampaikan yang tahun depan itu, target kami tadi juga memberikan informasi kepada teman-teman di sektor perhotelan. Dari sektor jadi kalau nanti kita tahu, oh mobil ini yang masuk itu mobil besar atau elf atau bis, silakan teman-teman sektor perhotelan untuk menyiapkan landasannya supaya menginap di Kota Malang, sehingga pajak hotelnya juga naik. Silakan teman-teman yang punya restoran menyiapkan itu tempat-tempat untuk parkirnya supaya mereka nyaman untuk kuliner di Kota Malang. Itu. Jadi Dishub ini bukan sebuah dinas teknis yang bisa berdiri sendiri. Tapi Dishub itu sebagai lembaga dinas teknis yang mendukung perangkat daerah yang lain. Kita menjadi pelayan mereka, Bu. Bukan kita minta dilayani mereka. Itu aja. Oke. Ada target lain nggak, Pak? Atau inovasi lain nggak untuk tahun depan nih dari Dinas Perhubungan ya, sendiri? Kalau inovasi kami, masyarakat bisa tertib itu aja, alhamdulillah. Jadi masyarakat bisa tertib, berlalu lintas. Ya, nyun sewu, operator-operator kami, penyiar-penyiar kami ini tidak bengok-bengok lewat announcer itu sudah bagus. Ya kadang-kadang kan nyentil ya karena gergeten dilihat di kamera di sini. Ayo Bapak mundur sedikit Pak, karena sudah melalui garis itu. Nah ini teman-teman ini kan yang sering di seperti itu. Nah
Tadi ada Incar tadi, yaitu ada Etle yang mobiling tadi, itu juga bantu kami. Tatkala sudah bandel, ada di ruas ini, ada yang parkir sembarang gitu, ya kita sampaikan ke teman petugas supaya datang difoto. Surat cinta kan datang mereka, biar teman-teman kita juga tidak terjadi konflik ataupun tidak perdebatan di lapangan. Cukup dengan surat cinta kan selesai. Jadi masyarakat jangan kaget kalau dapat surat cinta ya, karena semua di sini termonitoring memang ya Pak ya. Oke. Nah Pak Heru, sejauh ini sebenarnya kendala apa yang ada kendala nggak sih dari Dinas Perhubungan sendiri dalam menjalankan semua fungsi dan tugasnya? Kendala itu di kami itu sebenarnya kendala kami adalah yang utama itu adalah kesadaran masyarakat. Ya. Kami kalau terkait dengan yang lain-lain itu, ya ini upaya ini bisa kita bisa kita tingkatkan lah dari bagaimana kita melakukan manajemen, baik manajemen pribadi maupun manajemen sebuah tim ya. Tapi yang kami harapkan adalah kendala kami adalah kesadaran masyarakatnya yang belum bisa menyadari bahwasanya bagaimana sih berlalu lintas yang baik, bagaimana berlalu lintas secara bertanggung jawab. Ini yang kendala yang kita lakukan. Kendala kedua adalah mohon izin, mohon maaf sebelumnya, itu jangan benturkan kami dengan kepentingan sesaat. Ya, kembali lagi terkait dengan parkir ini kan, parkir ini sebuah konflik kepentingan yang luar biasa. Jadi jangan benturkan kami dengan masa lalu. Ya, maksudnya dulu tuh begini Pak, sekarang kok begini. Ya sudah, kita akan berbenah. Ya, gitu ya. Itu. Jadi nyun sewu, mohon maaf, masa lalu itu bagian dari pembelajaran kami untuk melakukan berbenah. Tapi bantu kami untuk melakukan perubahan itu ya dengan apa? Cukup dengan masyarakat tertib. Ya, di berlalu lintas tertib menaruh kendaraannya. Itu. Baik berlalu lintas berarti berjalannya, ya. Menaruh kendaraan berarti parkirnya. Tempat-tempat yang tidak boleh diparkir tolong hindari itu. Itu aja. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, harapan. Tadi kan kendalanya sudah disebutkan, harapan dari Pak Heru sendiri. Kalau harapan kami, beri kami kesehatan, dukung kami, semangat kami, ya, itu dukungan masyarakat kepada kami itu berupa apa? Yang paling utama adalah berupa kembali lagi, ya, masyarakat bisa menyadari posisi kami. Ya, ini harapan kami, masyarakat bisa sadar terhadap posisinya. Dinas Perhubungan bukan sebuah dinas yang superman, superwoman, bukan. Tapi sebuah dinas yang melayani masyarakat atau sektor lain. Jadi posisikan kami seperti itu. Jangan posisikan kami menjadi menjadi menakutkan. Enggak, uniform kami ini ya karena ini seperti ini, tapi kami datang ke tengah masyarakat bukan menakuti, tapi akan membantu mereka. Apa yang mereka kesulitan dengan catatan, ayo sesuai dengan aturan. Jangan kami ditarik-tarik sebuah kepentingan, itu aja harapannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya juga, dan memang dibutuhkan kerjasama antara masyarakat juga ya, kesadaran masyarakat juga tentang parkir ini juga ya Pak Heru ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya, sukses terus, dan untuk teman-teman yang ada di Dishub juga terima kasih. Sabar berarti ya Pak ya. Dan saya juga kesempatan terakhir Bu ya, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat ya, mari kita jaga wilayah Kota Malang, mari kita jaga kondusivitas di Kota Malang. Yang punya kebiasaan untuk nyun sewu balapan, tunggulah, bersabarlah, nanti kita coba carikan solusi. Jangan jalan raya untuk balapan, apalagi dengan knalpot yang luar biasa bisingnya. Bantu kami itu anak-anak muda segala macam itu. Kalau yang lain sudah kita bicarakan, yang itu kan kita bicarakan tadi parkir. Yang sekarang yang jangan dipakailah jalan raya kita ini yang sudah kondisinya yang seperti ini dipakai untuk balapan. Harapan saya terakhir itu. Dan juga kepada teman-teman kru, salah satunya dari Kominfo, ya, terima kasih atas bantuannya. Kedepannya kita akan jalin kerjasama lebih bagus lagi ya. Saya tidak ada apa-apanya di Dishub kalau tidak ada Kominfo. Jujur aja, saya sering minta bantuan Kominfo untuk memasangkan WiFi di e-parkir ya. Itu sekarang untuk programnya yang tadi, yang baru yang tahun depan ini juga minta bantuan dari Kominfo, nanti kedepannya kita bisa saling jaga. Baik. Saya juga selaku masyarakat juga mewakili nih Pak, mengucapkan terima kasih juga atas pengamanannya juga, lalu lintas aman lancar. Kalau tidak ada Dishub, tidak akan bisa terjadi seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Dan akhirnya saya Pipin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.